Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa dengan tema udara dan subtema pencemaran udara. Nah, teman-teman, apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana adanya bahan atau zat berbahaya yang berada pada lapisan udara, sehingga dapat membahayakan bagi makhluk hidup. Nah, pencemaran udara ini juga disebabkan karena adanya unsur berbahaya yang tercampur dalam lapisan udara sehingga dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara di lingkungan. Nah, itu ya teman-teman, kenapa akhirnya pencemaran udara ini dapat membahayakan makhluk hidup, bukan hanya manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, pencemaran udara ini ada dua sumbernya. Yang pertama, sumber pencemaran udara alami, dan yang kedua, sumber pencemaran udara dari manusia. Nah, untuk sumber pencemaran udara alami, ada dua sumbernya, yang itu gunung berapi dan hutan yang kebakaran, ya, atau kebakaran hutan. Nah, gunung berapi ini ketika meletus, selain mengeluarkan lava, dia juga mengeluarkan asap yang tebal. Nah, seperti teman-teman lihat pada gambar, gunung berapi itu mengeluarkan asap hitam pekat ya teman-teman, coba dilihat. Nah, itu akan menyebabkan pencemaran di udara. Lalu yang kedua ada kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini juga dapat menyebabkan pencemaran udara karena asapnya itu ya, asap hasil dari hutan yang terbakar. Lalu yang kedua, sumber pencemaran udara dari manusia. Nah, ini biasanya dari perbuatan manusia ya teman-teman, yaitu ada asap pabrik, asap kendaraan, dan juga ada asap rokok. Nah, asap-asap ini mengandung gas atau zat yang berbahaya bagi kita jika kita hirup. Nah, itu ya teman-teman, kenapa akhirnya ketika kita di jalan, kita harus menutup hidung dan mulut kita karena adanya asap kendaraan yang banyak sekali di jalan ya. Dan itu dapat membahayakan tubuh kita ketika kita menghirup asap tersebut. Itu ya teman-teman. Nah, itu tadi tentang pencemaran udara. Selanjutnya kita masuk ke materi bahasa. Nah, dalam materi bahasa kali ini kita akan membahas tentang penggunaan kelitika akhir. Ku, mu, dan nya. Ya. Kita cek dulu. Nah, yang pertama, kelitika akhirku. Nah, berfungsi sebagai orang pertama, pengganti orang pertama aku. Nah, contoh, ada kalimat, aku memiliki sebuah sepeda baru. Titik. Sepedaku itu berwarna biru. Nah, sepedaku itu yang ku-nya tebal ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat itu merupakan kelitika akhirku, penggunaan akhiranku ya. Nah, aku memiliki sebuah sepeda baru. Sepedaku itu berwarna biru. Jadi penggunaanku itu sebagai pengganti orang pertama. Lalu yang kedua, aku membaca buku baruku yang kemarin dibelikan ayah di toko buku. Nah, itu ya, aku membaca buku baruku. Ku. Nah, itu kataku sebagai pengganti orang pertama. Jadi itu ya teman-teman, penggunaanku sebagai pengganti orang pertama atau aku. Jadi kalau ada kalimat yang dalam kalimat itu menyebutkan kata aku, nah kita bisa menggunakan kata gantinya dengan ku. Lalu yang kedua, kelitika akhirmu berfungsi sebagai pengganti orang kedua atau kamu. Jadi orang kedua itu kamu ya.
Nah, contoh, kamu memakai sepatu berwarna merah. Di mana kamu membeli sepatumu itu? Sepatumu itu. Nah, sepatumu, teman-teman lihat ya, ada mu yang ditebalkan. Nah, itu merupakan kata ganti orang kedua. Kamu memakai sepatu berwarna merah. Di mana kamu membeli sepatumu itu? Nah, itu ya teman-teman. Lalu kalimat yang kedua, aku menyimpan kotak pensilmu di atas meja belajar. Nah, mu ini sebagai pengganti orang kedua kamu. Jadi maksudnya itu aku menyimpan kotak pensil kamu di atas meja belajar. Nah, jadi dipendekkan jadi mu. Aku menyimpan kotak pensilmu di atas meja belajar. Itu yang kedua. Selanjutnya kelitika akhirnya. Nah, berfungsi sebagai pengganti orang ketiga atau benda. Ya, contohnya, Syakira membawa sebuah buku. Bukunya bergambar bunga. Nah, nya ini ya, teman-teman lihat katanya yang tebal itu menunjukkan bahwa buku itu milik Syakira. Ya, pengganti dari Syakira, nama Syakira. Nah, jadi aslinya kalimat ini berbunyi buku Syakira bergambar bunga, ya. Jadi nama Syakira tuh diubah atau diganti dengan katanya. Syakira membawa sebuah buku. Bukunya bergambar bunga. Itu yang pertama. Yang kedua, Yazid menemukan seekor kucing. Lalu ia merawatnya dengan sabar. Nah, katanya ini menunjukkan si kucing ya. Jadi Yazid menemukan seekor kucing. Lalu Yazid merawat kucing itu ya dengan sabar. Jadinya itu menggantikan kata kucing. Yazid menemukan seekor kucing. Lalu ia merawatnya dengan sabar. Gitu ya teman-teman. Jadi kelitika akhirku, mu, dan nya itu sebagai pengganti. Baik orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga maupun benda. Ya. Ya, itu seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, oke, kita masuk ke tugas. Nah, teman-teman lihat ya tugasnya. Silahkan teman-teman buat sebuah gambar tentang pencemaran udara. Teman-teman bebas mau bagaimana kondisi pencemaran udaranya, silahkan ya. Teman-teman gambar sekreasi mungkin teman-teman, semenarik mungkin teman-teman gambar tentang pencemaran udara. Lalu, buatlah masing-masing minimal 4 kalimat dengan menggunakan kelitika akhir ku, mu, dan nya. Ya. Jadi teman-teman buat kalimat minimal 4 kalimat dengan menggunakan kelitika akhir ku, mu, dan nya sesuai dengan gambar yang teman-teman buat. Nah, jadi kalimat itu menjelaskan gambar yang teman-teman buat. Ya. Tapi teman-teman silahkan gunakan kelitika akhir ku, mu, atau nya, ya. Oke ya teman-teman, alhamdulillah ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugas sentra bahasa hari ini. Oke, ibu rasa cukup. Insya Allah kita sambung lagi pekan depan ya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.